Agen pemain berpengalaman, Muli Munial, menjelaskan bahwa pemain timnas Indonesia saat ini dihargai cukup tinggi. Seperti diketahui, Sintayong memiliki standar sendiri untuk memilih pemain skuad Garuda. Seleksi yang ketat tersebut membuat pemain yang berada di timnas memiliki harga yang melambung tinggi. Muli Munial menjelaskan bahwa saat ini pemain yang ada di timnas sudah memiliki harga tersendiri. Pemain pilihan Sintayong tersebut membuat nilai mereka meningkat di pasaran. Dilansir dari situs penyedia data Transfermarkt, saat ini ada Mark Klok, Rizky Ridho, dan Rahmat Irianto yang jadi pemain termahal menurut harga pasaran di Liga 1. Namun, Sandy Walsh yang membela Cafe McHellen masih jadi pemain termahal dalam skuad Garuda saat ini. Pemain yang sudah ada di Sintayong sudah mahal-mahal semua, kata Muli Munial. Muli Munial menjelaskan saat pemain berada di timnas, maka pemain-pemain ini merupakan yang terbaik di negara tersebut. Hal ini membuat mereka jadi pemain pilihan dan hal tersebut jadi daya tarik tersendiri. Betul, saya rasa untuk pemain bola prioritas utama mereka, cita-cita mereka adalah mewakili negara mereka, itu suatu yang ultimate. Tentu kita bicara level, kalau kita bicara dengan pemain Argentina, bukan hanya make it nasional tim tapi jadi juara dunia. Tapi semua atlet rata-rata mewakili negara menunjukkan bahwa dia adalah yang terbaik di negara dia, tegasnya. Dari pengalaman Muli, klub-klub di luar negeri memang mengincar pemain berlabel Timnas Indonesia. Hal tersebut bahkan jadi prioritas bagi beberapa tim. Selain itu, proses pemilihan pemain timnas yang ketat membuat mereka percaya pada pemain-pemain tersebut. Ketika saya mau jual-jual pemain keluar, yang mereka tanya adalah pemain timnas. Karena pemain timnas merupakan simbol bahwa mereka adalah pemain representasi terbaik di negara mereka. Terbaik dari yang terbaik, karena ini sudah jelas ada scoutingnya sendiri, lahirlah pemain timnas, pungkasnya. PSSI kini gencar melakukan naturalisasi pemain untuk bisa membela timnas Indonesia. Lantas, berapa biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk mengurus naturalisasi para pemain tersebut? PSSI baru saja merampungkan naturalisasi bek asal klub Wolverhampton, Justin Hubner. Lalu, ada nama Jay Izes dan Nathan Yoaon yang naturalisasinya bakal rampung dalam waktu dekat. Selanjutnya, masih ada Ragnar Oratmangun yang proses naturalisasinya juga sedang diurus. Hanya saja, naturalisasi winger 25 tahun itu diyakini baru akan rampung pada 2024 mendatang. Sebelum nama-nama di atas, PSSI juga telah menaturalisasi beberapa pemain dari Eropa. Bahkan, sempat ada rencana naturalisasi 5 pemain muda asal Brazil pada 2020 lalu. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani memberi penjelasan tentang anggaran untuk naturalisasi pemain. Menurutnya, berbeda dengan kasus 5 pemain muda asal Brazil, naturalisasi Justin Hubner dan kolega tak memakai anggaran khusus. Pernah case pada tahun 2020, di saat kita ingin membawa 5 pemain Brazil, saat itu sempat terlempar atau masyarakat tahu ada anggaran miliaran untuk pemain-pemain ini, kata Hassani Abdul Ghani. Jujur, sejak saya mendapat tugas mengurus pemain naturalisasi yang sekarang itu tidak ada anggaran yang kita keluarkan untuk pemain karena menurut peraturan yang ada, setiap pemain yang dipanggil untuk timnas itu tidak dibayar. Itu adalah kewajiban seorang pemain, tegas Hassani. Namun, dengan pernyataan tersebut bukan berarti tidak ada anggaran yang dikeluarkan PSSI untuk mengurus naturalisasi pemain. Menurut Hassani, PSSI tetap harus mengalokasikan dana untuk naturalisasi tetapi bukan untuk membayar pemain. Anggapan orang tentang pemborosan dana yang dikeluarkan oleh federasi itu saya katakan, saya menjadi saksi hidup, itu tidak ada, kata Hassani. Memang ada anggaran untuk pengurusan tersebut, tetapi itu hanya anggaran administrasi dan lumrah terjadi dalam proses administrasi, sambungnya. Pemain keturunan, Tom Hai, buka suara soal dirinya untuk membela timnas Indonesia.
Gelandang bertahan 28 tahun itu menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi memperkuat skuad Garuda, dan yakin hal itu akan terjadi suatu saat nanti. Hal itu diungkapkan Tom Hai dalam wawancara dengan ESPN NL. Dalam kesempatan itu, pemain berpaspor Belanda tersebut ditanya soal peluangnya bermain untuk timnas Indonesia suatu hari nanti setelah melihat ribuan permintaan dari netizen di Instagram pribadinya. Tom Hai dengan tegas menjawab dirinya terbuka dan senang jika mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, pemain SC Heerenveen itu yakin bahwa dirinya pasti akan membela skuad Garuda suatu saat nanti. "Ya, itu akan menyenangkan dan akan terjadi, saya yakin itu pasti akan terjadi," kata Tom Hai. Lebih lanjut, Tom Hai ditanya apa yang akan terjadi di Instagram pribadinya jika sudah menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Gelandang 28 tahun itu pun sudah mengetahuinya dan sadar akan risiko yang akan diterimanya nanti. "Ya, saya menyadari itu, saya belum menjadi bagian dari Indonesia, tapi saya tahu betapa buruknya keadaan di sana. Aku juga pernah melihatnya pada orang lain," jelas Tom Hai. Dengan jawaban yang disampaikan, sang pemain sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Namun, sejauh ini belum ada respons resmi dari PSSI. Satu hal yang pasti, Tom Hai merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini main bersama SC Heerenveen di Eredivisie alias Liga Belanda 2023-2024. Dia sudah bermain dalam 13 laga dengan koleksi 2 gol dan 1 assist di Liga Belanda musim ini.